Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan cara perhitungan integral dengan penggunaan aplikasi GeoGebra. Sebelum kita melakukan perhitungan dengan aplikasi GeoGebra, perkenalkan dulu, nama saya Naufal Iqbal Azhari dengan NIM 200210101050 dari Universitas Jember, Pendidikan Matematika. Kita ketahui bahwa integral dibagi menjadi dua, yakni integral tak tentu dan integral tentu. Jadi sebelum kita melakukan perhitungan, kita ketahui dulu pengertian dari integral. Jadi integral merupakan suatu kebalikan dari diferensial atau turunan, bisa dikatakanlah sebagai anti turunan. Sedangkan untuk penotasian dari integral dapat dinotasikan sebagai integral fx dx, dibaca dengan integral fx terhadap x, disebut juga dengan integral tak tentu. Kemudian untuk integral tak tentu untuk fungsi fx merupakan suatu fungsi umum yang ditentukan melalui hubungan integral fx dx sama dengan fx plus c, di mana fx adalah fungsi yang akan diintegralkan atau integrannya, sedangkan fx adalah fungsi integral umum atau fungsi hasil dari integral. Kemudian untuk c, dia adalah konstanta pengintegralan. Kemudian kita andaikan bahwa fx dan gx mempunyai integral tak tentu, dan andaikan k adalah suatu konstanta, maka berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, integral k fx dx itu sama dengan k integral fx dx. Yang kedua, integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Adapun aturan integral tak tentu dari fungsi aljabar, semisal A merupakan sebuah konstanta dari sebuah bilangan real yang sembarang, maka akan berlaku aturan yang pertama adalah integral dx sama dengan x ditambah c. Aturan yang kedua, integral a dx sama dengan ax ditambah c. Aturan ketiga, x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per r plus 1 ditambah c, di mana n ini adalah bilangan rasional dan n tidak sama dengan negatif 1. Aturan yang keempat, integral ax pangkat n dx menghasilkan ax pangkat n plus 1 dibagi dengan n plus 1 ditambah c, dengan n adalah sebuah bilangan rasional dan n tidak sama dengan negatif 1. Kemudian untuk aturan integral tertentu dari sebuah fungsi trigonometri, semisal A merupakan sebuah konstanta bilangan real yang sembarang, maka akan berlaku integral sin x dx, maka akan menghasilkan negatif cos x ditambah c. Kemudian untuk integral cos x dx menghasilkan sin x ditambah c. Integral cos di dalam kurung ax ditambah b menghasilkan a sin dikalikan ax ditambah b ditambah c. Poin yang keempat, integral sin ax ditambah b menghasilkan negatif 1 per a cos ax ditambah b ditambah c. Baik, untuk materi berikutnya adalah integral tentu. Berbeda dari integral tak tentu, integral tertentu memiliki batas-batas dan interval pengintegralan. Dinotasikan dengan integral a sampai b fx dx sama dengan fx dengan batas bawah a dengan batas atas b sama dengan fb dikurangi fa. Dengan a, b adalah batas-batas pengintegralannya. Sedangkan untuk a, b, tapi dia dalam kurung siku, dia adalah interval pengintegralannya. Kemudian kita andaikan fx dan gx merupakan sebuah fungsi yang kontinu dan terdefinisi dalam selang tertutup a, b. Kemudian kita andaikan pula bahwa k adalah sebuah konstanta.
Maka berlaku yang pertama, integral A sampai B k fx dx sama dengan k integral A sampai B fx dx. Yang kedua, integral A sampai B fx plus minus gx dx sama dengan integral A sampai B fx dx ditambah plus minus integral A sampai B gx dx. Untuk materi berikutnya, ini adalah pengaplikasian dari integral, yakni adalah luas daerah. Luas daerah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah luas daerah antara dua kurva tanpa melalui titik potong. Jadi dua kurva yang diberikan ini saling asing atau saling lepas dan tidak memiliki titik potong yang saling bertemu. Kita misalkan A adalah daerah yang dibatasi oleh kurva. Yang pertama Y sama dengan Fx. Kurva kedua adalah Y sama dengan Gx. Kemudian garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Untuk interval pengintegralannya adalah X lebih besar atau sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Maka luas daerah A dapat dituliskan sebagai LA sama dengan integral A sampai B fx dikurangi gx dx. Lalu yang kedua ada luas daerah antara dua kurva yang berpotongan di kedua ujungnya. Kita misalkan A adalah daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx, Y sama dengan gx, garis X sama dengan A dan X sama dengan B. Dan untuk interval pengintegralnya adalah A, B. Maka luas daerah A dapat dituliskan sebagai LA sama dengan integral A, B fx dikurangi gx. Baik, setelah kita membahas tentang apa itu integral, kemudian integral tak tentu dan pengaplikasiannya, yakni adalah luas daerah, maka di sini ada media pembelajarannya untuk mempermudah kita dalam melakukan proses pengintegralannya. Di sini saya menggunakan GeoGebra, ya, GeoGebra klasik. Jadi ada sebuah slider ABC di mana ABC ini adalah fx-nya, ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kalau kita misalkan kita punya fungsi negatif 0,6x kuadrat ditambah 2x, ya, ditambah 2x dan 0,9, maka hasil dari pengintegralannya adalah fungsi hx yang berwarna orange. Dia adalah negatif 0,2x pangkat 3 ditambah 0,6x kuadrat ditambah 0,9x. Kemudian kalau kita mempunyai fungsi gx-nya adalah sin ax ditambah b cos x dengan a, b, c-nya sudah tertera, maka hasil pengintegralannya adalah yang warna hijau. Ini adalah 1,2 sin x dikurangi cos negatif 0,6x per negatif 0,6x. Bagaimana kalau saya ubah nilai dari A, B, dan C-nya? Maka dia otomatis fungsi yang terplot pada grafik dan hasil pengintegralannya pun dia akan mengikuti fungsi yang terbentuk. Jadi kita tinggal menggeser-geser saja, maka dia akan mengikuti bagaimana fungsi awalnya tersebut terbentuk. Ini untuk fungsi yang telah diintegralkan. Lalu kalau misalkan saya ingin memunculkan fungsi gx-nya, ini adalah fungsi gx-nya. Ini saya matikan dulu. Dan hasilnya adalah ini, atau hasil pengintegralan dari fungsi gx. Kalau saya ubah A-nya menjadi 2,1, maka hasil pengintegralannya pun juga akan mengikuti hasilnya. Ini adalah salah satu contoh aplikasi penghitung integral tentu. Oke, tadi kita sudah belajar tentang penghitungan integral tentu dengan bantuan media GeoGebra. Sekarang kita akan mencoba menghitung luas daerah atau pengaplikasian dari integral tentu. Caranya sama, kita punya 3 slider A, B, dan C, di mana 3 slider ini adalah pembentuk fungsinya.
kita masih menggunakan fungsi trigonometri dan fungsi aljabar, tepatnya fungsi kuadrat. Jadi kalau kita misalkan kita punya ini A-nya saya ganti 0,4, kemudian B-nya 2 dan C-nya 1, maka ini adalah luas daerah yang diinginkan oleh kita. Misalkan saya di sini mau menggambarkan yang lain, atau mungkin kalau fungsinya adalah 0,4 x kuadrat negatif 0,7 x ditambah 2,3, karena dia tidak berpotongan maka dia tidak mempunyai luas daerah. Namun kalau kita lihat luas daerah antara fx dan dengan batas 1 dan batas atas 2,5, dia adalah negatif 3,75. Jadi dia ada di sini kira-kira. Kalau misalkan kita mau menampilkan, ini adalah integralnya. Jadi disinilah kira-kira batas hasil integralnya. Untuk yang fungsi gx, untuk yang fx dia ada di sini. Karena dia ada di bawah kurva, maka dia bernilai negatif. Jadi ini adalah salah satu contoh pengaplikasian dari integral, yakni luas daerah. Dan saya tampilkan lagi biar jelas. Ini misalkan saya ubah fungsinya, dia menjadi negatif 2, di sini dia menjadi 0, maka disinilah akan langsung muncul, dan kita ubah batasnya, kita buat batas atasnya 0, batas bawahnya dia adalah negatif 1, maka dia akan langsung otomatis muncul hasil dari pengintegralan dan luas daerah.